musim semi kedua seorang wanita. Baru pada subuh itu saya menyadarinya bahwa menopause bukanlah akhir dari segalanya bagi seorang wanita. Pukul 2 dini hari, saat saya berbaring memunggunginya di sisi ranjang seorang pria yang asing, sesuatu menyentuh punggung saya dan napas saya tertahan. Bolehkah aku mendekat? Sebuah suara yang rendah dan tenang bertanya dari belakang. Saya ragu sejenak. Lalu sepatah kata keluar dari bibir saya. Ya, saat tangannya menyentuh saya. Tubuh ini yang selama 8 tahun telah saya yakini tidak akan pernah bisa menjadi wanita lagi seolah terbuka kembali. Sensasi yang saya pikir tidak akan pernah saya rasakan lagi. Hidup kembali. Seumur hidup saya, belum pernah sekalipun saya merasakan hal sedalam ini. Ini adalah kisah tentang seorang wanita berusia 49 tahun yang mengira hidupnya telah usai. Lalu menemukan kembali kewanitaannya di usia 58. Mari saya mulai cerita ini dari musim kemarau 8 tahun yang lalu. Saat itu, usia saya 49 tahun. Sejak usia 48, menopause mulai menghampiri saya secara diam-diam. Awalnya, menstruasi saya terlambat sebulan, lalu 2 bulan. Dan saat musim hujan di usia 49, siklus itu berhenti total. Sejak saat itu, saya berubah menjadi orang yang berbeda. Setiap subuh, saya terbangun karena piyama basah oleh keringat dingin. Memaksa saya menggantinya 2 kali semalam. Terkadang, saat sedang duduk diam, wajah saya tiba-tiba terasa panas, membuat saya harus membuka lebar jendela dapur. Rambut saya rontok segenggam demi segenggam, dan lutut saya terasa kaku setiap pagi. Butuh waktu lama hanya untuk turun dari tempat tidur. Namun, yang lebih menakutkan dari semua itu adalah kondisi batin saya. Tanpa sebab, air mata bisa tiba-tiba mengalir, sepatah kata dari anak-anak bisa memicu ledakan amarah. Saya merasa begitu asing dengan diri saya sendiri, hingga setiap hari saya akan berdiri di depan cermin dan menatap wajah saya dengan tajam. Di suatu senja yang biasa, menjelang akhir musim kemarau tahun itu, saya sedang memetik kangkung untuk makan malam ketika melihat jam dinding menunjukkan pukul 6 lebih sedikit. Sudah waktunya suami saya, Bambang, pulang dari kantor. Saya tidak pernah melewatkan waktu ini saat sedang memasak sayur lodeh dan menggoreng ikan kembung. Sebaris keringat dingin kembali mengalir di punggung saya. Saya membuka sedikit jendela dapur dan menekan tengkuk saya dengan tangan. Di usia ini, semakin sering saya merasa tubuh ini bukan lagi milik saya. Terdengar suara kunci diputar di pintu depan. Mas, sudah pulang. Saya menyapanya, tetapi seperti biasa. Bambang tidak menjawab, hanya berjalan lurus ke kamar tidur. Langkahnya terdengar lebih berat dari biasanya. Setelah mandi, ia duduk di meja makan dan meminta segelas minuman keras. Saya mengambil sebotol dari lemari es. Selama menghabiskan minumannya, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya membersihkan duri ikan dan meletakkannya di piringnya. Sambil melirik wajahnya, ekspresinya lebih kaku dari biasanya. Ada masalah di kantor? Mas tanya. Saya hati-hati. Ia meletakkan gelasnya. Ratih, jujur saja, kita ini sudah tidak seperti suami istri lagi. Kan, sendok di tangan saya berhenti di udara. Saya menatapnya dalam diam. Selama puluhan tahun hidup bersamanya, baru kali ini saya mendengar nada suaranya yang seperti itu. Dada saya terasa dingin. Bambang menenggak minumannya lagi. Bicaranya mulai melantur karena mabuk. Hingga akhirnya ia mengungkapkan isi hatinya. Terus terang, kamu itu sudah habis. Sebagai wanita, maksudku, lampu neon di atas meja makan yang menyinari piring ikan kembung tiba-tiba terasa begitu menyilaukan. Telinga saya berdengung. Saya hanya duduk mematung, sendok masih di tangan sebagai wanita. Sudah habis.
Kalimat itu berputar-putar di kepala saya. Jari-jari saya yang dingin karena mencuci kangkung terasa gemetar. Kaki saya lemas. Dan akhirnya saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tanpa peduli reaksi saya, Bambang melanjutkan, "Kamu menopause. Kan, aku lihat kamu minum obat. Aku lihat kamu berkeringat setiap subuh. Bersamamu membuatku stres. Kita sudahi saja semua ini." Semakin tenang nada bicara orang yang mengatakannya. Semakin hancur orang yang mendengarnya. Saya mencoba membuka mulut, tetapi kembali terkatup. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibir saya keluh. Bambang mengisi gelasnya sekali lagi, lalu melirik ponselnya. Ponsel yang tergeletak telungkup di atas meja itu bergetar singkat. Saya pura-pura tidak melihat. Tetapi sebuah nama yang tidak sengaja saya lihat beberapa hari lalu melintas di benak saya. Seorang wanita yang katanya rekan bisnis, yang namanya terus-menerus muncul di notifikasi WhatsApp-nya. Setelah menghabiskan minumannya, ia melemparkan kalimat terakhir, "Kita cerai, uang pisah, nanti aku urus." Saya tetap duduk di sana, tak bergerak. Belum pernah saya mendengar detak jarum jam dinding sekeras itu. Bahkan setelah Bambang bangkit dan masuk ke kamar, saya masih duduk lama di depan piring ikan yang mulai dingin. Dada saya sesak, tetapi tak setetes pun air mata keluar. 7 tahun merawat ibu mertua tiba-tiba terlintas di benak saya. Bangun pukul 5 pagi untuk merebus jamu untuknya. Menyiapkan hidangan untuk sanak saudara saat lebaran. 1 tahun menangis sendirian karena depresi pasca melahirkan anak pertama. Musim dingin saat anak bungsu kami menghadapi ujian akhir. Saya membawakan 2 kotak bekal dan menunggunya di depan sekolah. Ruang keluarga tempat saya ikut bertepuk tangan saat Bambang dipromosikan menjadi manajer. Semua kenangan itu berkelebat seperti roll film. Semua waktu itu terasa dinafikan hanya dengan satu kalimat, "Sebagai wanita, sudah habis. Saya hidup hanya untuk menjadi wanitanya." Dan sekarang ia bilang wanita itu telah habis. Lalu, saya ini apa? Setelah selesai mencuci piring, saya melihat ke kamar tidur. Bambang sudah mematikan lampu dan berbaring. Saya tidak bisa masuk ke kamar itu. Saya hanya duduk diam di sudut sofa ruang tamu. Berkali-kali saya mengangkat ponsel, lalu meletakkannya kembali. Ingin menelepon putri sulung saya, Citra. Tetapi saya urungkan menulis pesan untuk putra bungsu saya, Bima, lalu menghapusnya. Ibu menopause. Jadi ayah minta cerai. Bagaimana mungkin saya mengatakan hal seperti itu kepada anak-anak? Setelah ragu cukup lama, akhirnya saya menelpon Citra. "Ibu, ada apa jam segini?" Suara putri saya terdengar sedikit mengantuk. Saya tergagap. "Citra, nak, ibu cuma..." Suara saya bergetar, tetapi sepertinya ia tidak menyadarinya. "Mbak, besok aku ada penerbangan pagi sekali. Perjalanan dinas, jadi harus tidur cepat. Besok pagi aku telepon ibu lagi ya." "Ibu tidur nyenyak?" Saya menjawab iya dan menutup telepon. Tangan saya gemetar saat meletakkan gagang telepon. Saat itulah, untuk pertama kalinya, saya merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berpihak pada saya. Saya masuk ke kamar kosong, bukan kamar tidur kami. Saya duduk bersimpuh di lantai, bersandar di dinding yang dingin. Aku harus bagaimana sekarang, bisik saya pada diri sendiri. Sekitar pukul 3 pagi. Saya bangun untuk ke kamar mandi. Wajah saya terpantul di cermin wastafel. Saya menatap wajah itu lama sekali. Kerutan halus di sudut mata, kulit pipi yang kendur, bintik-bintik hitam yang mulai muncul di punggung tangan, rambut yang menipis di bagian atas kepala dan mulai ditumbuhi uban. Kapan aku menjadi setua ini? Rasanya wanita di cermin itu bukan saya. Perlahan, saya mengangkat tangan dan menyentuh wajah itu. Dingin, malam itu. Saya berdiri lama di depan cermin. Saya pikir air mata akan tumpah ruah. Tetapi
Anehnya, tidak ada setetes pun yang keluar. Sebaliknya, saya merasakan kehampaan di tengah dada saya yang perlahan mendingin. Apakah benar-benar sudah berakhir? Saya bertanya pelan pada wanita di cermin. Tidak ada jawaban. Saat saya menutup pintu kamar mandi, saya mendengar suara dengkuran Bambang dari kamar tidur. Orang yang baru saja menjatuhkan vonis cerai bisa tidur begitu nyenyak. Setelah hari itu, rumah kami menjadi sunyi senyap. Ia berangkat dan pulang kerja seperti biasa. Saya pun menyiapkan makanan seperti biasa. Bedanya, kami duduk berhadapan di meja makan tanpa sepatah kata pun. Sebulan berlalu dalam keheningan itu, dan Bambang mulai mengurus surat-surat cerai. Suatu Sabtu pagi, ia meletakkan setumpuk kertas di atas meja. Lihat ini, pengacara sudah menyiapkannya. Saya menatap kertas-kertas di samping semangkuk sayur lodeh yang masih mengepul. Tulisan surat permohonan cerai gugat adalah yang pertama kali saya lihat. Saya duduk, mendorong kacamata saya dengan punggung tangan. Berapa uang pisah yang kamu siapkan? Hanya itu yang bisa saya tanyakan. Sambil menyendok kuah sayur, ia menjawab acuh tak acuh. Satu rumah kontrakan kecil sudah cukup. Kan kamu juga bukan di usia yang pantas untuk serakah? Perlahan saya meletakkan sendok setelah puluhan tahun mengurus rumah tangga, merawat mertua, membesarkan 2 anak hingga mereka menikah. Ia bilang satu rumah kontrakan kecil sudah cukup. Saat itu pikiran saya begitu kacau. Saya bahkan tidak terpikir untuk mencari pengacara sendiri. Bertahun-tahun kemudian, sahabat saya Wati, setelah mendengar cerita ini, melompat marah. Kenapa kamu diam saja? Tetapi saat itu, yang terpenting bagi saya adalah segera berhenti melihat wajahnya. Apa gunanya berdebat dengan orang yang hatinya sudah mati? Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan ke kantor pengacara, untuk pertama kalinya saya naik kereta komuter sendirian. Biasanya, Bambang yang mengantar saya kemana-mana. Peta rute KRL begitu rumit. Saya harus membaca papan petunjuk transit 5 kali. Baru setelah melihat seorang gadis muda di sebelah saya menggunakan ponselnya untuk mencari jalan, saya mengikutinya di kantor pengacara. Saat diminta untuk membubuhkan cap, saya menekan stempel ke bantalan tinta. Tetapi tangan saya gemetar hebat hingga stempel itu tidak bisa mendarat dengan benar di atas kertas. Saya harus mengulanginya 3 kali. Saat menekan stempel terakhir, saya tidak percaya semua bisa berakhir hanya dengan bekas tinta. Sudah dikonfirmasi. Sebulan lagi, ibu datang ke pengadilan agama, kata staf kantor dengan suara datar. Saya keluar dari kantor dan berdiri lama di pinggir jalan. Proses perceraian berakhir lebih cepat dari yang saya duga. Setelah sekali lagi datang ke pengadilan, saya benar-benar sendirian. Hari pindahan jatuh pada awal November. Rumah kontrakan yang dicarikan Bambang berada di sebuah gang sempit. Rumah petak di lantai 2. Seluas kira-kira 40 meter persegi. Dengan sinar matahari yang hanya masuk sebentar di pagi hari, melihat barang-barang saya diangkut dengan mobil box, saya berpikir, sedikit sekali harta yang saya miliki. Perabotan besar harus saya tinggalkan. Jadi saya hanya membawa pakaian, beberapa set piring, dan 2 album foto. Setelah selesai mengangkut barang, supir mobil box menyodorkan selembar kertas. Tolong tanda tangan di sini. Bak, ibu tinggal sendirian. Pertanyaan itu mungkin biasa saja, tetapi membuat saya tertegun. Ya, sekarang sendirian? Jawab saya lirih sambil menandatangani. Setelah mobil box itu pergi, rumah kontrakan itu terasa begitu sunyi. Saya duduk di lantai. Di antara tumpukan kardus, tulisan tangan saya di atas kardus foto ruang tamu. Baju kamar. Peralatan dapur terlihat begitu kecil dan pudar. Semakin sore, rumah itu semakin dingin. Saya tidak tahu cara menyalakan pemanas air. Dan
setelah berjuang beberapa saat, akhirnya saya menelepon Pak RT untuk meminta bantuan. Seorang wanita yang hampir kepala 6 tidak bisa menyalakan pemanas air. Saya merasa begitu menyedihkan. Malam itu, saya bahkan tidak membongkar kardus. Hanya menggelar selimut dan berbaring. Langit-langitnya begitu rendah. Rumah lama, saya memiliki langit-langit yang tinggi dan luas. Tetapi di sini, rasanya saya bisa menggapainya dengan tangan. Tidak ada suara dengkuran di samping saya, tidak ada suara TV. Hanya detak jarum jam yang terdengar jelas. Setelah berbaring dalam keheningan selama 1 jam, tiba-tiba saya berlari ke kamar mandi. Tidak banyak yang saya makan, tetapi perut saya mual. Saya memegang wastafel dan muntah-muntah. Wajah saya di cermin pucat pasi. Cermin itu begitu menakutkan. Hingga keesokan harinya, saya membeli handuk besar di warung dan menggantungnya menutupi cermin. Saat itu, saya tidak tahu handuk itu akan menutupi cermin selama 8 tahun ke depan. Saya tidak begitu ingat bagaimana saya melewati minggu pertama di rumah baru. Siang hari saya menutup gorden dan hanya berbaring. Malam hari saya menatap langit-langit dengan hampa. Saya hanya makan sekali sehari. Saat Citra menelepon, saya menjawab seperti biasa. Ibu baik-baik saja? Ibu sudah beres-beres. Suara saya terdengar begitu. Tetapi setelah menutup telepon, saya menggenggam ponsel itu erat-erat. Ibu tidak baik-baik saja? Nak, tolong datanglah. Kata-kata itu sampai di tenggorokan, tetapi tidak pernah terucap. Keinginan untuk tidak menjadi beban bagi anak-anak yang sudah dewasa lebih besar dari rasa kesepian manapun. Bima sedang bertugas di luar negeri, jadi tidak bisa dihubungi. Saya tinggal di rumah kontrakan itu selama 8 tahun. Tahun pertama, saya hampir seperti mayat hidup. Hanya berbaring, tidak lapar, tidak mengantuk. Hanya menatap langit-langit, membiarkan waktu berlalu. Pada tahun kedua, suatu musim hujan. Saat memindahkan gentong asinan di balkon, pinggang saya terkilir. Saya berbaring sendirian selama 3 hari. Menahan sakit. Tidak ada siapapun untuk dihubungi. Menelepon anak-anak rasanya tidak enak. Dan Wati sedang sibuk merawat ibu mertuanya yang sakit. Saat itulah, untuk pertama kalinya, saya berpikir serius jika aku mati di sini. Berapa hari lagi baru ada yang menemukan? Itu adalah pertanyaan yang paling menakutkan bagi saya. Setelah sekitar 3 tahun, saya mulai sesekali mengikuti kegiatan paduan suara di balai warga. Setelah 5 tahun, saya mendapat sepeta kebun kecil di lahan warga dan mulai menanam selada dan cabai. Dari luar, saya mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di lubuk hati saya, selama 8 tahun, ada kekosongan. Handuk yang menutupi cermin tidak pernah saya singkirkan. Setiap kali melihat cermin, saya teringat kata-katanya sebagai wanita. Sudah habis. Saya hidup dengan kata-kata itu di kepala saya selama 8 tahun. Hingga suatu Sabtu sore di akhir musim kemarau tahun lalu, saat saya berusia 58 tahun, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Saya terkejut karena sudah beberapa hari tidak keramas dan masih memakai piyama yang sama. Saat mengintip dari lubang pintu, saya melihat Wati, sahabat saya selama 30 tahun. Berdiri di sana dengan kantong plastik di kedua tangannya. Ratih, kamu tidak mengangkat telepon lagi. Ya, cepat buka pintunya. Saya ragu sejenak. Lalu membuka pintu, Wati menatap saya dari atas ke bawah, meletakkan kantong belanjaannya di dapur, dan memegang bahu saya. Lihat dirimu, kalau begini terus, kamu bisa mati. Suaranya keras. Tetapi saya tidak marah. Justru, suara keras itu adalah suara manusia pertama yang saya dengar setelah beberapa hari. Jadi saya merasa senang. Wati mendorong saya ke kamar mandi, menyuruh saya mandi dan berganti pakaian. Sementara ia memasak di dapur.
Aroma sayur asem yang sudah lama tidak tercium membuat hati saya hangat. Setelah mandi, saya duduk berhadapan dengannya. Wati meletakkan semangkuk nasi di depan saya. Makan, kalau tidak, aku suapi. Saya mengambil sendok. Tetapi tangan saya gemetar hingga separuh kuah tumpah. Wati tidak berkata apa-apa, hanya mengambilkan tisu. Setelah makan setengah mangkuk, tanpa sadar, setetes air mata jatuh. Sudah lama sekali saya tidak menangis. Wati menepuk punggung saya dan bangkit. Ajo, jalan-jalan, cukup sudah hidup seperti ini. Keluar sekarang, saya menolak. Tetapi Wati memaksa. Akhirnya, saya mengenakan mantel tebal dan ditarik keluar olehnya. Angin akhir November terasa dingin. Tetapi anehnya, dingin itu terasa menyegarkan. Wati berjalan perlahan menyusuri ganggang sempit sambil bercerita tentang masa lalu, tentang kami yang menikah di usia 26. Tentang Wati yang memasakkan sayur daun katuk untuk saya setelah saya melahirkan. Saya hanya diam mendengarkan di ujung gang. Sebuah papan nama kecil menarik perhatian saya. Bengkel Kayu Jati, Luhur. Tertulis dengan tulisan tangan di atas papan kayu tua. Wati melirik ke arah itu dan berkata acuh tak acuh. Katanya ada pengrajin kayu hebat di sini. Istrinya meninggal lebih dulu. Saya menatap papan nama itu lama sekali. Pintunya tertutup. Dan dari balik jendela, saya bisa melihat beberapa talenan di atas meja kerja. Samar-samar tercium aroma kayu. Hari itu, saya tidak membuka pintu itu. Saya hanya mengikuti Wati kembali ke rumah. Tetapi malam itu, anehnya, papan nama itu terus muncul di benak saya. Bahkan saat berbaring di bawah selimut, aroma kayu seolah masih melekat di hidung saya. Sambil menatap langit-langit, saya bergumam, apakah aku boleh hidup kembali? Tidak ada jawaban. Tetapi itu adalah pertama kalinya dalam 8 tahun saya bisa menanyakan hal itu pada diri sendiri. Handuk yang tergantung di cermin hari itu terasa begitu mengganggu. Saya bangkit dan menyingkirkannya. Wanita di cermin masih berdiri di sana. Untuk pertama kalinya, saya menatap wajah itu lekat-lekat. Masih pucat dan ada bintik-bintik hitam. Tetapi setidaknya, wajah itu lebih hidup daripada wanita yang duduk di meja makan 8 tahun lalu. Saya berbisik pada wanita di cermin. Haratih, sekali lagi saja, coba hidup sekali lagi. Saya melihat wanita di cermin menggerakkan bibirnya bersamaan, tidak ada suara. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya saya bisa tidur tanpa obat. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menyingkap sedikit tirai dan melihat sinar matahari akhir November menyinari halaman. Saya menatap sinar itu lama sekali. Lalu, perlahan saya berganti pakaian, menyisir rambut. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya memakai lipstik. Saya berkata pelan pada wanita di cermin, hari ini aku harus keluar. Saya berencana untuk kembali ke gang itu, ke tempat yang bernama Bengkel Kayu. Saya tidak pernah menyangka langkah kaki saya hari itu akan menjadi langkah pertama menuju musim semi kedua dalam hidup saya. Saya benar-benar keluar dari rumah kontrakan itu. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya melakukan sesuatu yang bisa disebut merias diri. Hanya sedikit lipstik dan pensil alis. Tetapi tangan saya gemetar hingga alisnya sedikit tidak rata. Saya ragu sejenak di depan cermin, lalu memutuskan untuk membiarkannya. Usia 58. Alis tidak rata sedikit. Apa salahnya? Saat mengunci pintu dan berjalan menuruni gang, langkah saya terasa melambat. Untuk apa aku ke sana, bisik saya dalam hati. Saya tidak berniat membeli apapun, hanya saja papan nama itu terus terngiang di kepala. Membuat kaki saya melangkah ke sana, di ujung gang. Papan nama tua yang saya lihat kemarin masih di sana. Bengkel Kayu Jati, Luhur.
Di samping tulisan tangan itu, tergantung sebuah lonceng angin kecil. Angin berembus pelan, membuat lonceng itu berdentang lembut. Suara itu menenangkan hati saya setelah ragu cukup lama di depan pintu. Akhirnya saya memegang gagang pintu. Saat pintu terbuka, udara hangat dan aroma kayu yang kuat menyambut saya. Saya berhenti sejenak, menghirup aroma itu. Aroma kayu jati, minyak poles, dan sedikit serbuk gergaji. Aroma yang belum pernah saya cium seumur hidup. Tetapi anehnya membuat hati saya tenang. Di depan meja kerja, seorang pria berdiri membelakangi saya, sedang mengetam kayu. Ia mengenakan baju kerja biru tua, bahunya lebar dan kokoh. Dilihat dari belakang pun, ia tidak tampak seperti pria berusia di atas 60 tahun. Gerakan tangannya mantap dan ringan. Saya berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya cukup lama. Merasakan kehadiran saya, ia perlahan berbalik. Wajahnya yang kecoklatan oleh sinar matahari. Rambutnya yang cepak dan memutih. Dan yang terpenting, matanya yang dalam dan teduh. Tatapan itu membuat saya tertegun. "Selamat datang, Aspai," katanya dengan suara rendah dan tenang. Saya bahkan lupa membalas sapaannya. Hanya menunduk canggung. "Bolehkah saya melihat-lihat?" Hanya itu yang bisa saya katakan. Ia tersenyum kecil. "Silakan, Bu, santai saja." Saya melihatnya meletakkan alat ketamnya dengan rapi di tempat yang sudah ditentukan di meja kerja. Di sampingnya, berjejer pahat dan amplas yang tersusun rapi berdasarkan ukuran. Cara ia menata meja kerjanya menunjukkan segalanya tentang dirinya. Saya berjalan perlahan mengelilingi bengkel. Di satu sisi dinding tergantung talenan berbagai ukuran. Di sisi lain ada kursi-kursi kecil dan meja yang sudah jadi. Ruangan ini jauh lebih hangat daripada ruang tamu di rumah lama saya. Saya menyentuh sebuah talenan, lekukannya yang halus terasa pas di telapak tangan. Itu dari kayu jati. Halus. "Ya, Bu," katanya sambil merapikan meja kerja. "Ya, halus sekali." Kayu jati beratnya pas dan bisa menahan goresan pisau. Paling bagus untuk talenan. Saya mengangguk dan meletakkan kembali talenan itu. Di sudut bengkel ada sebuah bingkai foto kecil. Foto seorang wanita berambut pendek dengan senyum ramah. Saya melirik foto itu sejenak, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Saya merasa tidak enak. Seperti mengintip urusan pribadi orang lain. "Mau minum teh dulu?" Bu tawarnya seolah sambil lalu. Saya hendak menolak. Tetapi entah kenapa tawaran itu sulit untuk ditolak. "Baiklah." Sebentar saja, di samping meja kerja ada 2 kursi kayu kecil. Ia menuangkan teh hangat dari termos. Tangannya besar, jari-jarinya panjang dan kapalan. Menunjukkan bahwa ia adalah orang yang seumur hidup bekerja dengan kayu. Teh itu beraroma jahe dan serai. "Saya buat sendiri," katanya sambil meletakkan cangkir di depan saya. Caranya meletakkan cangkir begitu lembut dan sekali jadi, enak sekali. Kata saya setelah menyesapnya. Kehangatan teh itu mengalir di kerongkongan, membuat dada saya terasa lega. Baru saat itu saya sadar, sudah 8 tahun saya tidak duduk berhadapan dan minum teh dengan orang lain. "Ibu tinggal di sekitar sini?" tanyanya pelan. "Ya, sudah cukup lama," jawab saya singkat. Saya tidak punya kepercayaan diri untuk bicara lebih banyak. Ia pun tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengambil sebuah talenan kecil dan mulai mengamplasnya perlahan. Saya memperhatikan gerakannya yang tenang, mantap, dan tidak terburu-buru. Saya menghabiskan teh tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi tidak merasa canggung. Justru, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega saat bangkit untuk pulang. Saya berpamitan, "Terima kasih tehnya. Bolehkah saya mampir lagi?"
Untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebar. Tentu saja, kapan saja. Dalam perjalanan pulang, rasa teh hangat itu terus membekas. Minggu depannya, dan minggu depannya lagi. Saya secara alami mampir ke bengkel itu. Setiap kali, saya minum secangkir teh, mengobrol singkat, lalu pulang. Setiap kali ia menyajikan teh, ia selalu menggunakan tatakan cangkir. Di samping cangkirnya sendiri, ia selalu meletakkan sapu tangan kecil dan menyeka bibirnya setiap kali selesai minum. Kerapiannya tercermin dari sapu tangan itu. Baru pada kunjungan ketiga, saya tahu namanya Wisnu. Saat itu juga, saya baru menyebutkan nama saya. Ratih. Saat nama saya terucap dari bibir, dada saya terasa sedikit perih. Bu Ratih, saat ia memanggil saya seperti itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya mendengar seseorang memanggil nama saya. Anak-anak memanggil saya ibu. Wati memanggil saya Ratih tanpa embel-embel. Tetapi tidak ada yang memanggil saya dengan lembut seperti Bu Ratih. Menjelang akhir kunjungan ketiga, Pak Wisnu berkata seolah sambil lalu, Bu Ratih, mau saya buatkan talenan yang pas dengan ukuran tangan ibu? Saya terkejut dan menolak. Arum, tidak perlu, Pak. Merepotkan, bukan hal besar. Bah, ia menunjukkan tangannya yang besar dan kokoh. Tangan itu terlihat hangat. Akhirnya, saya mengangguk. Dalam perjalanan pulang, saya mampir ke warung di ujung gang. Ibu pemilik warung mengenali saya dan menyapa. Yo, Bu Ratih. Lama tidak kelihatan. Iya, Bu. Baru mulai keluar rumah. Jawab saya canggung sambil memasukkan belanjaan ke dalam kantong. Ibu itu berbisik, dengar-dengar. Ibu sering ke tempat Pak Wisnu. Ya, saya terkejut dan menyangkal. Tidak, saya hanya memesan talenan. Sambil mengikat kantong plastik, ibu itu berbisik lebih pelan lagi. Beliau orang baik. Istrinya meninggal 5 tahun lalu, tapi katanya waktu istrinya masih hidup, beliau banyak menderita. Ibu itu mengakhiri kalimatnya dengan menggantung menatap saya, lalu tersenyum penuh arti. Saat itu, saya tidak mengerti apa maksud senyumannya. Baru setelah tiba di rumah, kalimat itu kembali terngiang. Waktu istrinya masih hidup, beliau banyak menderita. Saya merenungkannya cukup lama, lalu memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. 5 hari kemudian, sesuai janji, saya kembali ke bengkel. Hari itu, saya menyisir rambut dengan rapi dan mengenakan kardigan yang bagus. Saat bercermin, saya merasa sedikit malu. Orang yang sudah hidup seperti mayat selama 8 tahun, sekarang begitu memperhatikan penampilan hanya untuk mengambil talenan. Konyol sekali. Tapi, saya tetap mengenakan kardigan itu. Saat saya membuka pintu bengkel, Pak Wisnu sedang berdiri di depan meja kerja. Saat itu sekitar pukul 4 sore, sinar matahari masuk dari jendela. Di atas meja ada sebuah talenan, ukurannya pas, sepertinya nyaman digenggam. Oh, sudah datang. Bye, sini. Lihatlah, Pak Wisnu mengelap talenan itu dengan kain bersih. Saya mendekat. Ia mengangkat talenan itu dengan kedua tangan dan menyodorkannya pada saya. Saya pun mengulurkan kedua tangan untuk menerimanya. Di bawah talenan, punggung tangan kami bersentuhan sedikit. Saya terkejut dan hendak menarik tangan sejak bercerai. Ini adalah pertama kalinya tangan saya bersentuhan dengan pria lain. Tetapi Pak Wisnu pura-pura tidak tahu dan perlahan meletakkan talenan itu di telapak tangan saya. Saya pun berpura-pura tidak menyadari momen singkat itu dan menerima talenan. Punggung tangan saya terasa hangat. Saya mengambil talenan itu, bergeser sedikit.
dan memasukkannya ke dalam tas. Saya cepat-cepat menutup resleting tas. Takut ia melihat tangan saya gemetar. Bagaimana? Bu Suka tanya Pak Wisnu. Ya, cantik sekali. Hanya itu yang bisa saya katakan, Pak Wisnu dengan santai. Menambahkan, mau minum teh lagi? Bu, hari ini saya buat teh yang lain. Bukan teh jahe. Biasanya saya akan menolak, tetapi hari itu saya tidak bisa. Baiklah, 1 cangkir saja. Kami duduk berhadapan. Saat Pak Wisnu mendorong cangkir ke arah saya, jarinya sekali lagi menyentuh jari saya yang sedang memegang gagang cangkir. Kali ini, tanpa sadar, saya tidak menarik tangan. Hangat, saya memegang cangkir itu dengan kedua tangan dan menatapnya lama sekali. Tehnya mendingin, tetapi dada saya semakin panas. Ada apa denganku, bisik saya dalam hati. Pak Wisnu tidak memperhatikan ekspresi saya. Hanya perlahan menghabiskan tehnya. Sikapnya yang acuh tak acuh justru membuat saya lega. Selama ia tidak melihat. Saya menenangkan diri. Setelah selesai minum, saya bangkit dan berpamitan singkat. Terima kasih. Akan saya pakai dengan baik. Sering-sering mampir ya. Bah, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke meja kerja. Saya berterima kasih atas pengertiannya dan menunduk sekali lagi. Saat keluar dari bengkel, saya perlahan mengusap punggung tangan. Bekas sentuhan itu tidak terlihat. Tetapi rasanya masih sedikit hangat. Malam itu, saat hendak menyiapkan makan malam, saya meletakkan sayuran di atas talenan baru. Tangan saya terus gemetar hingga saya tidak bisa memotong dengan benar. Akhirnya, saya meletakkan pisau dan duduk di meja makan. Saya menatap kursi kosong di seberang, kursi yang sudah kosong selama 8 tahun. Sambil menatap kursi itu, untuk pertama kalinya saya membayangkan orang lain duduk di sana. Bahu yang kokoh dalam balutan baju kerja biru tua, tangan yang kecoklatan oleh sinar matahari. Mata yang dalam. Begitu bayangan itu melintas, wajah saya terasa panas. Saya bangkit. Aku sudah gila. Di usia setua ini, bisik saya di dapur yang sunyi. Malam itu saya naik ke atap. Selama 8 tahun tinggal di sini, ini adalah pertama kalinya saya naik ke atap. Angin akhir November terasa dingin. Tetapi dingin itu menjernihkan pikiran. Bersandar di pagar, saya menatap langit. Di pinggiran Jakarta, masih terlihat 1-2 bintang. Saya menatap bintang-bintang itu lama sekali. Punggung tangan saya terus terasa hangat. Hingga saya harus menutupinya dengan tangan yang lain. Getaran apa ini? Sepertinya bukan karena menopause. Saya bahkan tidak yakin apakah ini getaran. Sejak menerima talenan itu, saya mulai mampir ke bengkel 2 atau 3 kali seminggu. Awalnya hanya untuk minum teh. Tetapi sebulan kemudian, saya mulai membantu pekerjaan ringan, mengamplas permukaan kayu yang kasar atau mengelap talenan yang sudah jadi. Sudah 8 tahun tangan saya tidak memegang pekerjaan. Dan setiap kali bekerja, hati saya terasa tenang. Pak Wisnu tidak pernah memaksa, kerjakan pelan-pelan saja. Kalau tangannya sakit, istirahat saja. Kata-katanya selalu membekas di hati saya. Pertengahan Desember. Setelah hujan pertama turun, di suatu sore hari kerja, saya sedang mengamplas kaki kursi kecil di sudut meja kerja. Pak Wisnu sedang membentuk lekukan talenan baru di seberang. Radio menyiarkan sebuah lagu lawas. Lagu yang saya sukai saat masih gadis. Saya berhenti bekerja dan mendengarkan. Ibu tahu lagu ini, tanya Pak Wisnu. Ya, dulu saya suka sekali. Saya juga suka. Orang tua memang hanya suka lagu-lagu lama. Saya tersenyum kecil. Senyum itu hanya sebentar. Lalu hilang. Rasanya canggung tersenyum di depan orang lain setelah sekian lama. Saat saya melihat keluar jendela, langit sudah mulai gelap. Baru pukul 4 sore. Tetapi di bulan Desember, matahari cepat terbenam. Tiba-tiba
Terdengar suara rintik hujan di jendela. Saya berhenti bekerja dan melihat keluar. Hujan. Hujan akhir tahun memang dingin. Bu Ai, kata Pak Wisnu sambil bangkit dan mendekati jendela. Rintik hujan semakin deras. Dan dalam 5 menit, hujan turun dengan lebat. Suara hujan yang memantul di aspal gang terdengar sampai ke dalam bengkel. Baru saat itu saya sadar tidak membawa payung. Saya tidak bawa payung, sepertinya harus lari. Saya merapikan barang-barang dan mengambil tas. Pak Wisnu ragu sejenak, lalu berkata, "Bu Ratih, rumah saya hanya 2 gang dari sini. Bagaimana kalau ibu mampir sebentar sampai hujannya reda, kita bisa minum teh?" Saya terkejut dan menolak. "Oh, tidak perlu, Pak. Merepotkan. Sepertinya hujannya akan semakin deras. Nanti kalau ibu sakit, saya jadi tidak enak." Setelah ragu cukup lama, akhirnya saya mengangguk, "Baiklah, kalau begitu." Pak Wisnu mengenakan jaket tebal di atas baju kerjanya dan mengambil sebuah payung besar. Hanya ada 1 payung. Jadi kami harus berjalan berdua di bawahnya. Saya mencoba berjalan sedikit menjauh agar bahu kami tidak bersentuhan. Tetapi air hujan terus membasahi pakaian saya. Pak Wisnu memiringkan payungnya lebih ke arah saya, membiarkan bahunya basah kuyup. "Jangan begitu, Pak. Nanti Bapak basah," kata saya. Tetapi ia hanya tersenyum kecil. Setelah melewati 2 gang, kami tiba di sebuah rumah sederhana. Ada taman kecil di halaman. Dan 2 pasang sepatu tersusun rapi di depan pintu. Sepasang sepatu kets besar dan sepasang sepatu gunung tua. Tidak ada sepatu wanita. Pak Wisnu membuka pintu dan mempersilakan saya masuk terlebih dahulu. Rumah itu rapi. Di ruang tamu ada sofa coklat tua, meja kecil, dan rak buku yang penuh. Di atas meja makan di dapur, ada termos yang isinya tinggal separuh dan sebuah bingkai foto kecil. Foto wanita yang sama dengan yang ada di bengkel. Saya berhenti sejenak menatap foto itu. "Istri Bapak cantik sekali," kata saya tanpa sadar. Pak Wisnu menatap foto itu, lalu mengangguk. Ia memang cantik. Meninggal 5 tahun yang lalu. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Sementara Pak Wisnu membuat teh di dapur. Saya duduk di sudut sofa. Kaki saya terasa canggung, terus bergerak-gerak. Suara hujan yang mengetuk jendela begitu keras, seolah ikut mengetuk dada saya. Pak Wisnu datang membawa 2 cangkir teh, tetapi ia tidak duduk di sebelah saya, melainkan di kursi tunggal di seberang. Jarak itu justru membuat saya merasa nyaman saat meletakkan teh di meja. Ia kembali menggunakan tatakan cangkir. Di sampingnya, ia meletakkan sapu tangan di tempat yang sama persis. Hujannya deras sekali. "Haru, ya," kata saya untuk memecah keheningan. "Di hari seperti ini, saya sering teringat masa lalu," jawab Pak Wisnu sambil memegang cangkirnya dengan kedua tangan. "Pasti Bapak sering teringat almarhumah? Kalau tidak, bohong namanya. Sudah 5 tahun, tetapi ada hari-hari di mana semuanya terasa seperti baru kemarin." Suara tenangnya membuat hati saya damai. Ia menyesap tehnya, lalu perlahan mulai bercerita. "Istri saya sakit parah selama 5 tahun. Tahun terakhir, ia hampir hanya bisa berbaring. Saya hanya diam mendengarkan. Saat itulah saya baru sadar. Merawat seseorang itu adalah bentuk cinta. Menggenggam tangannya agar tetap hangat sampai hari terakhirnya. Itu sudah segalanya." Kata-kata itu membuat dada saya sesak. Saya menyesap teh dalam diam. "Kalau Bu Ratih, bagaimana ceritanya bisa tinggal di lingkungan ini?" Kali ini ia bertanya dengan hati-hati. Saya meletakkan cangkir. Terdiam cukup lama. Lalu perlahan menjawab, "Saya bercerai 8 tahun yang lalu." Untuk pertama kalinya, saya mengucapkan kata-kata itu pada orang lain. Tenggorokan saya terasa tercekat. Tetapi saya terus berbicara. "Dia yang meminta berpisah. Setelah itu,
8 tahun saya hidup seadanya. Pak Wisnu mendengarkan tanpa memotong. Saya berhenti sejenak, lalu memberanikan diri. Tahun itu saya menopause. Dia bilang sebagai wanita. Saya sudah habis. Suara saya bergetar. Saya mengusap lutut dengan punggung tangan. Tenggorokan saya perih. Saya tidak bisa melanjutkan. Pak Wisnu meletakkan cangkirnya dan terdiam lama. Keheningan itu begitu berat. Saya tidak berani menatap wajahnya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Bu Ratih." Suaranya rendah dan mantap. Itu berarti dia yang tidak tahu cara menghargai orang. Pak Wisnu menatap lurus ke arah saya. Tidak ada yang namanya wanita sudah habis. Yang ada adalah matanya yang sudah habis untuk melihat orang yang ia sayangi. Saya terdiam mendengar kata-kata itu. Selama 8 tahun, belum pernah saya mendengar kata-kata seperti itu. Tehnya mendingin. Di antara kami hanya ada suara hujan. Tanpa sadar, sesuatu yang hangat mengalir di pipi saya. Saya cepat-cepat menyekanya, tetapi air mata yang sudah mulai mengalir tidak bisa berhenti. Bahu saya bergetar. Dan akhirnya saya menutupi wajah dengan kedua tangan. Saya tidak bersuara. Seumur hidup, saya tidak pernah menangis bersuara di depan siapapun. Saya merasakan Pak Wisnu bangkit. Secara naluriah, saya semakin meringkuk. Saya pikir ia akan mengambil selimut. Tetapi ia membawa selimut itu. Lalu berlutut di samping saya. Selimut itu diletakkan dengan lembut di sebelah saya. "Ibu tidak apa-apa," suara rendah itu terdengar di samping saya. Saya tidak bisa menjawab, hanya menggelengkan kepala. Pak Wisnu duduk diam di samping saya cukup lama. Saya bisa mendengar napasnya yang tenang dan hangat. Perlahan, ia mengangkat satu tangannya dan meletakkannya di bahu saya. Telapak tangannya terasa berat dan hangat. Sentuhan itu membuat saya semakin terisak. "Bolehkah saya seperti ini?" Sebentar tanyanya pelan. Setelah mengatur napas, saya mengangguk pelan. Ia perlahan menarik saya ke dalam pelukannya. Saya membenamkan wajah di dadanya dan diam cukup lama. Saat saya terisak tanpa suara, ia perlahan mengusap punggung saya. Usapannya begitu lembut. Sentuhan yang tidak pernah saya terima selama pernikahan saya. Bambang tidak pernah mengusap punggung saya. Setelah beberapa saat, saya mengangkat kepala. Wajahnya begitu dekat. Matanya yang dalam menatap saya. "Bu Ratih." Suara rendah itu sekali lagi memanggil nama saya. Saya tidak bisa menjawab, hanya menatap matanya tanpa sadar. Saya bergerak mendekat, ia pun melakukan hal yang sama. Bibir kami bertemu, awalnya hanya sentuhan ringan. Tetapi sedetik kemudian, tanpa sadar, saya meletakkan tangan di dadanya. Tanpa menarik tangan, saya kembali mendekatkan bibir. Kali ini, Pak Wisnu menyambutnya dengan lembut. Ciuman itu berlangsung lama. Napas saya menjadi berat. Di bawah dadanya yang kokoh, saya bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia juga gemetar. Kenyataan itu membuat saya semakin luluh. Setelah beberapa saat, bibir kami perlahan terlepas. Dahi kami bersentuhan. Kami hanya mendengarkan napas masing-masing. Pak Wisnu berbisik, "Hari ini cukup sampai di sini." Satu kalimat itu membuat hati saya kembali bergetar. Ia adalah pria yang tidak terburu-buru. Satu kalimat itu sudah cukup untuk meyakinkan saya bahwa ia tidak akan pernah memperlakukan saya dengan sembarangan. Saya mengangguk perlahan sekitar pukul 2 pagi. Saat hujan mulai reda, saya pulang sendirian. Pak Wisnu mengantar saya dengan payung sampai ke depan gang dan berpamitan singkat. "Hati-hati di jalan." Aipo. Saat menaiki tangga, kaki saya gemetar hingga saya harus berhenti 2 kali. Sesampainya di kamar, saya langsung merebahkan diri di tempat tidur. Bibir saya seolah masih terasa hangat. Saya menyentuhnya dengan satu tangan. Aku sudah gila, bisik saya ke bantal. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Di bawah selimut, kehangatan di punggung tangan, dan getaran di bibir saya
tidak mau hilang. Saya tidak percaya. Saya yang selama 8 tahun yakin tidak akan pernah bisa menjadi wanita lagi. Bisa begitu terguncang hanya karena satu ciuman. Malam itu berakhir hanya dengan ciuman. Setelah malam hujan itu, saya tidak datang ke bengkel selama lebih dari seminggu. Di rumah, saya membersihkan rumah, lalu berhenti, menyiram tanaman di balkon. Lalu berhenti lagi. Tangan saya tidak bisa memegang apapun dengan benar. Bibir saya seolah masih merasakan kehangatannya. Dan bau saya masih teringat beban telapak tangannya. Merasa seperti ini di usia setua ini membuat saya begitu malu. Hingga saya tidak berani menatap cermin setiap pagi. Orang yang sudah hidup seperti mayat selama 8 tahun. Apa haknya merasakan getaran seperti ini? Saya menyalahkan diri sendiri. 10 hari kemudian, di suatu sore, saya mengambil talenan untuk menyiapkan makan malam. Talenan kayu jati yang dibuatkan Pak Wisnu. Saat saya meletakkan sepotong lobak di atasnya, tangan saya terus gemetar hingga saya tidak bisa memotong dengan benar. Akhirnya, saya meletakkan pisau dan duduk di meja makan. Saya menatap kursi kosong di seberang. Aku bisa mati kalau begini terus. Benar-benar mati. Saya bangkit, mengenakan mantel. Tangan saya masih gemetar saat mengunci pintu. Saat berjalan menuruni gang, kaki saya terasa lemas. Di depan bengkel, saya ragu sekali lagi. Pulang saja, sudah 10 hari tidak datang. Muka mau ditaruh di mana? Akhirnya, saya memegang gagang pintu. Saat pintu terbuka, Pak Wisnu sedang berdiri di depan meja kerja. Ia terkejut melihat saya, lalu menyapa seperti biasa. "Oh, Bu Ratih." Lama tidak kelihatan. Satu kalimat tanpa tuduhan atau tuntutan itu membuat hati saya lega. "Maaf, Pak. Saya hanya butuh waktu untuk menenangkan diri." "Tentu saja, Bah. Pelan-pelan saja." Pak Wisnu tidak bertanya lebih lanjut. Itu membuat saya semakin berterima kasih. Saya duduk di tempat biasa dan mengambil selembar amplas. Saat tangan saya memegang amplas, hati saya menjadi lebih tenang. Radio menyiarkan sebuah lagu lawas. Setelah bekerja bersama sekitar 1 jam, Pak Wisnu berkata seolah sambil lalu, "Bu Ratih, mau makan malam bersama saya? Memasak untuk 1 orang itu lebih sulit." Saya berhenti mengamplas. Pak Wisnu dengan tenang menambahkan, "Tidak perlu merasa terbebani." "Beh, kalau ibu merasa canggung, setelah makan bisa langsung pulang." Kalimat kedua itu membuat saya merasa aman. Setelah ragu cukup lama, saya mengangguk perlahan. Dalam perjalanan ke rumah Pak Wisnu, kami tidak banyak bicara. Selama melewati 2 gang, saya terus mengusap punggung tangan. Sesampainya di rumah, tercium aroma bawang putih dari dapur. Sepertinya ia sudah menyiapkannya. Sayur sop, telur dadar, dan tumis kangkung sudah tersaji. Banyak pria yang bahkan tidak bisa memasak sup. Tetapi masakan Pak Wisnu begitu rapi. Saya tidak tahu Bapak bisa memasak seenak ini. 5 tahun hidup sendiri jadi terbiasa. OIM. Dulu masak mie instan saja tidak bisa. Saya tersenyum kecil. Kali ini, senyum itu bertahan lebih lama di bibir saya. Selama makan, saya sesekali memperhatikan cara Pak Wisnu makan. 1 sendok nasi dengan 1 lauk dimasukkan ke mulut, lalu dikunyah sampai habis. Tidak ada suara mengecap atau menyeruput kuah. Baru saat itu saya teringat cara makan mantan suami saya di meja makan. Setelah selesai makan, ia yang pertama kali membereskan piringnya sendiri. Bahkan sebelum saya sempat bergerak, setelah makan, saya bangkit untuk mencuci piring. "Bu Ratih kan tamu? Duduk saja." "Saya bukan tamu." Duduk diam saja malah lebih canggung. Saya pergi ke dapur dan mengumpulkan piring. Saat saya menyalakan air dan membilas piring yang licin karena sabun terlepas dari tangan saya. Pekik saya pelan. Piring itu membentur sudut wastafel dan pecah.
Ujung jari saya tergores sedikit. Ada apa? Bu, Pak Wisnu, cepat-cepat datang. Saya menekan ujung jari saya. Setetes darah muncul. Tidak apa-apa. Sebentar. Pak Wisnu mengambil kotak P3K. Ia menyuruh saya duduk dan ia sendiri berlutut di depan saya. Tangannya yang besar memegang tangan saya. Kehangatan telapak tangannya terasa. Saya menggenggam lutut dengan tangan yang lain. Takut ia melihat tangan saya gemetar. Pak Wisnu membersihkan luka dengan kapas beralkohol, pasti perih ya. Bu, tidak apa-apa. Setelah menempelkan plester, Pak Wisnu ragu sejenak. Bu Ratih, malam ini mau menginap di sini? Saya terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. Ya, hanya satu kata yang keluar. Pak Wisnu bangkit dan pergi ke kamar mandi. Saya siapkan handuk dan baju ganti. Saya duduk di kursi. Tidak bisa bergerak cukup lama. Menunggu jantung saya tenang. Lalu, perlahan saya bangkit. Saat mandi, saya melihat tubuh saya di cermin. Tubuh wanita berusia 58 tahun. Perut yang kendur. Pinggang yang berlemak. Kulit lutut yang kasar. Selama 8 tahun setelah menopause, saya tidak pernah menatap tubuh saya dengan benar. Saya berbisik pada wanita di cermin, hari ini, sekali saja, biarkan dirimu dipeluk olehnya. Sekali saja. Setelah selesai mandi, di ruang tamu hanya ada satu lampu kecil yang menyala. Pak Wisnu juga baru selesai mandi. Rambutnya sedikit basah. Ia mengenakan piyama yang rapi. Setelah kami berdua bersih-bersih dan berbaring di tempat tidur, pikiran-pikiran nakal mulai muncul. Pak Wisnu merapikan selimut dan berbaring di satu sisi. Bolehkah aku mendekat suaranya rendah? Saya ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Ya, ia perlahan mendekat, bahu dan dadanya yang kokoh terlihat jelas di dalam kegelapan. Saya berbaring memunggunginya. Jantung saya berdebar begitu kencang. Saya tidak berani berbalik. Pak Wisnu mendekat dari belakang. Saat sesuatu yang berat dan besar terasa menyentuh saya dari belakang. Saya terkejut. Di usia setua ini, benar-benar pikir saya. Tiba-tiba, kata-kata ibu pemilik warung terngiang lagi. Katanya, waktu istrinya masih hidup, beliau banyak menderita. Baru saat itu saya samar-samar mengerti maksudnya. Pak Wisnu memegang bahu saya dan perlahan membalikkan tubuh saya menghadapnya. Bu Ratih, kalau ibu merasa tidak nyaman, kapan saja katakan ya, saya akan berhenti. Suaranya rendah dan mantap. Saya menatap matanya dan mengangguk perlahan. Sebagai jawaban, saya meletakkan tangan di dadanya. Dada yang bidang terasa di telapak tangan saya. Pak Wisnu mulai mencium saya dengan lembut. Lalu semakin dalam, ciuman itu berlangsung lama. Napas saya menjadi berat. Tangannya bergerak dari bahu ke punggung, lalu ke pinggang. Gerakannya tidak terburu-buru. Setiap kali, ia berhenti sejenak, memperhatikan napas saya. Perhatiannya itu membuat saya semakin luluh. Bolehkah aku masuk lebih dalam suara rendah itu? Bertanya lagi. Saya menarik bahunya dan menjawab pelan. Ya. Saat jarinya menyentuh. Tanpa sadar saya menarik napas dalam-dalam. Sensasi yang saya pikir tidak akan pernah saya rasakan lagi selama 8 tahun. Ternyata masih ada. Sebuah kalimat muncul dari lubuk hati saya. Saya membenamkan wajah di dadanya dan terisak. Semua yang saya pikir sudah tertutup selama 8 tahun. Untuk pertama kalinya terbuka kembali, Pak Wisnu bertanya lagi dengan pelan. Ibu tidak apa-apa, ya? Saya menjawab sambil melingkarkan tangan di punggungnya. Itu adalah tanda bahwa saya benar-benar menginginkannya. Kami perlahan menjadi satu. Seumur hidup, belum pernah saya merasa seperti ini. Seumur hidup, ini adalah pertama kalinya saya begitu basah. Apakah ini yang namanya cocok pikir saya samar-samar? Pak Wisnu setiap saat memperhatikan napas saya. Jika saya terlihat lelah, ia berhenti. Lalu memulai lagi dengan perlahan. Berulang-ulang. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dari luar jendela,
Samar-samar terdengar lonceng tengah malam. Saya menyandarkan kepala di bahu pria ini dan berbaring diam cukup lama. Sesuatu di dalam dada saya perlahan hancur. Akhirnya, saya menangis terseduh-seduh. Saya yang seumur hidup tidak pernah menangis bersuara di depan siapapun, sekarang menangis seperti anak kecil di dadanya. Kenapa ibu menangis, tanya Pak Wisnu pelan. Karena terlalu bahagia. Hanya itu yang bisa saya katakan. Ternyata ini rasanya hidup dan bahagia. Pak Wisnu mengusap kepala saya cukup lama. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Keheningan itu tidak terasa berat. Dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, saya menerima bahwa menopause mungkin bukanlah akhir. Setelah subuh itu, hidup saya berubah total. Pagi harinya, setelah kembali ke rumah, saya duduk termenung di tempat tidur cukup lama. Plester kecil di ujung jari saya terus menarik perhatian. Bayangan Pak Wisnu yang berlutut dan mengobati luka saya kembali muncul, dan tanpa sadar seulas, senyum terukir di bibir saya. Di usia 58, saya tidak pernah menyangka akan tersenyum seperti ini. Tahun berganti. Bulan Januari berlalu. Selama sebulan itu, saya mampir ke rumah Pak Wisnu 3 atau 4 kali seminggu. 2 minggu pertama, saya masih pulang ke rumah. Tetapi setelah itu, saya secara alami menginap di rumahnya dan baru pulang keesokan paginya untuk berganti pakaian. Suatu hari, Wati mampir dan melihat tempat tidur saya kosong. Ia menelepon, "Ratih, kamu tidur di mana?" Setelah ragu cukup lama, untuk pertama kalinya saya mengatakan yang sebenarnya, "Wati, aku sedang dekat dengan seseorang." Wati terdiam lama, lalu berkata pelan, "Bagus. Bagus sekali. Ratih, aku mengomelimu selama ini supaya kamu bisa hidup seperti ini." Beberapa hari kemudian, Wati datang langsung ke rumah. Ia menatap saya, lalu tersenyum kecil. "Wah, wajahmu berseri-seri. Pria macam apa dia?" Saya malu dan menolak. Tetapi Wati duduk di meja makan dan menambahkan, "Ratih, kalau dia tulus, kamu juga harus tulus. Jangan ragu-ragu." Kata-kata itu membuat hati saya hangat. Setelah hampir 2 bulan kami dekat, suatu hari Pak Wisnu berkata seolah sambil lalu, "Bu Ratih, kita jalan-jalan ke pantai. Yuk, sewa penginapan kecil di Anyer saja." Saya terkejut dan menolak. Di usia segini, jalan-jalan apa? Justru karena usia segini, kita harus pergi? Ia tersenyum kecil saat menjawab. Saya tidak bisa menolaknya lagi. Beberapa hari kemudian, pada hari Sabtu setelah Imlek, kami memasukkan barang ke mobil. 2 mantel tebal, 1 tas kecil, dan 1 termos teh hangat. Hanya itu, saat mobil melaju ke arah barat, saya menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela. Sinar matahari masuk dan jatuh di pangkuan saya. Saat itu, tangan besar Pak Wisnu terlepas dari kemudi dan mendarat di atas lutut saya. Kehangatan telapak tangannya terasa, membuat jantung saya berdebar. Saya tidak menarik tangan saya, justru meletakkan tangan saya di atasnya. Di dalam mobil, lagu lawas mengalun pelan. Kami tiba di penginapan sekitar pukul 7 malam. Penginapan 1 lantai dengan jendela besar yang menghadap langsung ke laut. Kami membeli sepiring ikan bakar dari warung terdekat dan makan malam berdua. Sambil berbagi segelas bir, saya baru sadar. Selama pernikahan saya, ini adalah pertama kalinya saya berlibur berdua dengan seseorang, pertama kali sejak bulan madu sekitar pukul 10 malam. Kami menggelar kasur dan berbaring berdampingan. Kami berpelukan dan tertidur sebentar, sekitar pukul 4 pagi. Saya terbangun lebih dulu. Bahu dan punggung kokoh Pak Wisnu yang tertidur terlihat jelas di bawah cahaya remang-remang. Setelah menatapnya cukup lama, tanpa sadar tangan saya terulur dan menyentuh punggungnya. Hangat, Pak Wisnu perlahan terbangun. Ia berbalik dan tersenyum kecil. "Belum tidur." "Baru bangun." Jawab
saya tanpa menarik tangan. Pak Wisnu perlahan menarik saya ke dalam pelukannya. Suasananya lebih dalam dan santai dari semalam. Kali ini, saya tidak terkejut seperti kemarin. Hanya satu hal yang kembali melintas di benak saya. Di usia setua ini, bagaimana bisa? Tanpa sadar, kata-kata itu keluar dari mulut saya. Pak Wisnu tersenyum kecil. Karena itu, Bu Ratih. Kata-kata itu membuat hati saya kembali hangat. Kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh mantan suami saya, tangannya bergerak dari leher ke dada, lalu ke pinggang. Kali ini, saya menerimanya dengan lebih alami, lebih cepat, lebih dalam. Tanpa sadar, saya menarik bahu Pak Wisnu. Saya yang kemarin hanya menerima, untuk pertama kalinya menariknya, sepertinya Pak Wisnu menyadari perubahan kecil itu, Bu Ratih. Hari ini sedikit berbeda. Ya, suara rendahnya bercampur dengan senyum. Oh ya, Cing Mai, saya juga tidak tahu. Jawab saya pelan. Kami benar-benar menjadi satu. Sesuatu yang mengalir deras terasa. Seumur hidup, ini adalah pertama kalinya, bahkan lebih dari kemarin. Aku bisa menikmati ini. Sebuah penemuan diri yang samar muncul dari lubuk hati. Di bawah cahaya subuh yang biru, kami berpelukan dan berbaring cukup lama. Setelah selesai, Pak Wisnu mengusap kepala saya dan berbisik, Bu Ratih, jangan terlalu memaksakan diri. Saya membenamkan wajah di dadanya dan tersenyum kecil. Saya tidak tahu kalau saya seperti ini, kita bisa mempelajarinya pelan-pelan. Jawabnya sambil mengusap kepala saya sekali lagi. Laut di luar jendela perlahan berubah menjadi merah muda. Di bawah cahaya subuh itu, saya merasa sedang perlahan-lahan mengenal diri saya sendiri. Sekitar pukul 10 pagi. Kami keluar dari penginapan dan berjalan perlahan di tepi pantai. Laut di awal Februari masih dingin. Tetapi sinar matahari musim semi terasa hangat. Pak Wisnu dengan santai menggenggam tangan saya. Tangannya yang besar menutupi seluruh tangan saya. Saya tidak menolaknya dan berjalan mengikuti langkahnya. Pantai sepi. Kami berjalan di atas pasir tanpa bicara cukup lama. Hanya sesekali terdengar suara burung camar untuk makan siang. Kami makan di warung terdekat. Lalu kembali ke penginapan. Sore harinya, kami berdua sedikit lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Kami duduk berdampingan di sofa dan menonton film lawas. Sekitar pukul 7 malam. Cahaya senja masuk melalui jendela. Saat kami duduk di sofa, tangan Pak Wisnu dengan santai melingkar di pinggang saya. Saya tersenyum kecil. Tadi subuh kan sudah. Tapi mau lagi? Bagaimana Pak Wisnu ikut tersenyum? Sekali lagi? Kalimat itu muncul dari lubuk hati saya. Di usia setua ini, berkali-kali. Subuh, pagi, dan sekarang malam lagi. Saya bergumam dalam hati, hebat sekali. Tangannya bergerak dari pinggang ke punggung. Suasana yang dimulai di sofa berlanjut ke kamar tidur. Pak Wisnu sekali lagi bertanya dengan tenang. Bu Ratih, benar, tidak apa-apa kalau lelah. Katakan saja, saya menyentuh wajahnya. Ya, tidak apa-apa. Suasana malam berbeda dengan subuh. Jika subuh berwarna biru, malam berwarna jingga senja. Saat ruangan perlahan diwarnai oleh cahaya oranye yang hangat, kami sekali lagi menjadi lebih dekat. Hanya satu hal yang saya rasakan dengan lebih jelas. Di usia setua ini, bagaimana bisa setiap kali seumur hidup? Belum pernah saya merasakan seperti ini. Setiap kali saya melingkarkan tangan di punggungnya dan berbisik. Di usia setua ini, kita tidak terlalu memaksakan diri. Kan Pak Wisnu tersenyum kecil. Kalau Bu Ratih suka, setiap hari pun boleh. Satu kalimat itu membuat hati saya kembali luluh. Kami benar-benar menjadi satu. Sekali lagi, setelah selesai, kami berdua berbaring diam cukup lama. Saat di luar semakin gelap,
Kami berbagi bantal dan hanya mendengarkan napas masing-masing. Hari itu, kami tidak bisa berhenti. Tidak ingin berhenti. Keesokan harinya, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saya menyandarkan kepala di jendela mobil. Tangan Pak Wisnu kembali berada di atas lutut saya. Saya memegang tangannya dan memanggil namanya, "Pak Wisnu." Ia mengalihkan pandangannya sejenak dari kemudi. "Ya, terima kasih." Hanya itu yang saya katakan, tidak ada kata tambahan. Ia pun tidak bertanya. Lebih lanjut, itu sudah cukup. Malam itu, setelah tiba di Jakarta dan kembali ke rumah, saya duduk diam di sisi tempat tidur yang kosong. Ponsel saya bergetar singkat. Sebuah pesan dari Pak Wisnu. "Sudah sampai, istirahat yang cukup ya." Bye. Saya menatap pesan itu lama sekali. Lalu, saya bangkit dan mengenakan mantel. Saya keluar dari rumah dan kembali menuju rumahnya. Di perjalanan, tanpa sadar, saya tersenyum kecil. Di usia 58, apa yang aku lakukan ini? Tetapi langkah saya tidak berhenti. Sesampainya di rumah, saya menekan bel. Pak Wisnu membuka pintu. Ia tidak tersenyum, hanya menatap saya. Saya tahu ibu akan datang. Sejak hari itu, selama seminggu, kami hampir setiap hari bersama. Saya hanya pulang untuk berganti pakaian. Setelah selesai bekerja di bengkel, kami secara alami pulang ke rumah Pak Wisnu. Dan keesokan paginya bangun bersama dan berangkat kerja bersama. Ibu pemilik warung suatu hari tersenyum penuh arti saat mengikat kantong belanjaan. Akhir-akhir ini, Bapak dan Ibu sering jalan berdua. "Hen, why?" Wajah saya memerah. Saya tidak bisa menjawab sambil menyerahkan kantong. Ibu itu berbisik, "Baguslah." Saat berjalan pulang, kalimat itu terus terngiang di hati. Baguslah, saya berbaring di tempat tidur dan merenungkan kalimat itu. Sambil menatap langit-langit, sebuah pertanyaan kecil kembali muncul. Apakah kebahagiaan ini nyata? Dadanya yang kokoh, tangannya yang lembut, sikapnya yang tidak berubah dimanapun dan kapanpun. Apakah mungkin seorang wanita berusia 58 yang sudah hidup seperti mayat bisa mengalami musim semi seperti ini? Saya merasakan sedikit ketakutan. Terlalu bahagia membuat saya takut. Takut kebahagiaan ini akan hancur. Takut suatu hari ia akan berkata bahwa semua ini hanya mimpi. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 pagi. Ponsel saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Setelah ragu sejenak, saya mengangkatnya. Dari seberang, terdengar suara pria mabuk. "Hello? Ratih, ini aku." Saya membeku. Itu Bambang, mantan suami saya. Saya mencoba membuka mulut, tetapi kembali terkatup. "Henning," dari seberang terdengar lagi. Aku salah. Saya tidak menjawab, hanya menggenggam ponsel erat-erat. Dada saya terasa dingin. Masa keemasan kami yang baru berjalan 2 bulan mulai goyah hanya karena satu panggilan telepon. Panggilan telepon pukul 2 pagi itu tidak berlangsung lebih dari 5 menit. Akhirnya, saya menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya melempar ponsel ke sisi tempat tidur dan menatap langit-langit lama sekali. Suara napas mabuknya yang khas, napas yang begitu akrab. Setelah 8 tahun, kembali terngiang di telinga saya. Tanpa sadar, saya memeluk bantal. Aku salah, kalimat itu berputar-putar di kepala saya. Seumur hidup, belum pernah saya mendengar kalimat itu darinya. Orang yang mengatakan saya sudah habis sebagai wanita. Setelah 8 tahun, kenapa ia meminta maaf? Saya tidak bisa tidur semalaman. Keesokan paginya, saya menelepon Wati. Setelah mendengarkan, ia menghela napas. "Ratih, sepertinya usaha mantan suamimu bangkrut. Dia ditipu habis-habisan sama wanita simpanannya. Setelah itu, 2 tahun dia hidup sendirian.
Anak-anak juga menjauh, makanya sekarang dia mencarimu. Mendengar itu, dada saya terasa perih. Wati menambahkan, uang simpanan dan uang pensiunnya ludes semua. Saya terdiam lama. Saya tidak tahu apakah rasa perih itu karena kasihan padanya atau karena kehampaan. Wati berkata untuk terakhir kalinya, Ratih, jangan goyah. Manusia seperti itu tidak pantas meminta maaf padamu. Setelah menutup telepon, saya duduk diam di ruang tamu cukup lama. Baru pada sore hari, saya sadar dan berganti pakaian. Dalam perjalanan ke bengkel, langkah saya terasa lebih berat dari biasanya. Pak Wisnu seperti biasa sedang bekerja. Ia menatap saya dan menyapa. Sudah datang. Bu wajah Ibu pucat. Satu kalimat itu dari Pak Wisnu membuat hati saya kembali lega. Saya mengambil amplas. Tetapi hari itu saya tidak bisa fokus bekerja. Setelah bekerja bersama sekitar 1 jam, akhirnya saya meletakkan amplas dan berkata pelan, Pak Wisnu, kemarin mantan suami saya menelepon. Pak Wisnu berhenti bekerja dan menatap saya. Saya menceritakan semuanya. Panggilan telepon pukul 2 pagi. Cerita dari Wati. Dan kalimat aku salah. Setelah mendengarkan, Pak Wisnu terdiam lama. Keheningannya membuat saya khawatir. Hingga akhirnya saya menambahkan, saya tidak akan goyah. Saya hanya tidak ingin menyembunyikan apapun dari Bapak. Pak Wisnu perlahan berkata, terima kasih karena Ibu tidak menyembunyikannya. Tetapi, Bu Ratih, sebaiknya Ibu menemuinya sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Saya terkejut mendengar itu. Pak Wisnu menambahkan, kalau tidak, Ibu akan terus diganggu. Temui dia, selesaikan apa yang harus diselesaikan. Agar Ibu bisa tenang. Saya menatap wajah Pak Wisnu lama sekali. Bukan orang yang menyuruh saya untuk tidak goyah, melainkan orang yang menyuruh saya untuk menyelesaikan masalah. Ketenangannya membuat saya semakin kuat. 3 hari kemudian, saya duduk berhadapan dengannya di sebuah kafe kecil di dekat rumah. Saat melihatnya yang sudah duduk di sana, saya berhenti sejenak. Mantan suami saya yang saya lihat setelah 8 tahun bukanlah orang yang saya kenal. Rambutnya sudah separuh memutih. Wajahnya kuyuk. Dan kemejanya terlihat kebesaran. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Saya duduk di seberangnya dan memesan kopi hangat. Mantan suami saya terdiam lama. Lalu dengan susah payah berkata, Ratih, kamu baik-baik saja? Saya menjawab singkat, ya. Panggilan kami secara alami menjadi formal meskipun pernah hidup bersama. Sekarang kami adalah orang asing. Ia sepertinya menyadari perubahan itu dan terdiam sejenak. Selama ini aku benar-benar salah. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja. Aku ditipu habis-habisan oleh wanita itu. Anak-anak juga menjauh. Sekarang, aku tinggal sendirian di kamar kos. Saya hanya diam mendengarkan. Ratih, maafkan aku. Aku datang untuk meminta maaf atas kata-kata. Sebagai wanita sudah habis itu. Aku benar-benar minta maaf. Ia menundukkan kepala. Saya memegang cangkir kopi dengan kedua tangan dan menatap puncak kepalanya lama sekali. Ubannya begitu banyak. Uban yang tidak terlihat 8 tahun lalu. Dada saya terasa perih. Tetapi saya tahu rasa perih itu adalah sisa-sisa terakhir. Saya meletakkan cangkir dan berkata, Mas, sudah lama sekali saya tidak menggunakan panggilan itu. Ia mengangkat kepala. Saya menatap lurus ke matanya. Satu kalimat yang Mas ucapkan itu menghancurkan segalanya. Setelah itu, saya hidup seperti mayat. Maaf, tidak akan bisa mengembalikannya. Suara saya rendah, tetapi tidak bergetar. Ia mencoba membuka mulut, tetapi kembali terkatup. Saya melanjutkan dengan perlahan, saya bukan lagi wanita, Mas. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Dan tidak ada yang perlu menerima maaf. Ia menutupi wajahnya dengan satu tangan dari sela-sela jarinya. Saya melihat bahunya sedikit bergetar. Melihat itu, dada saya kembali terasa perih.
Tetapi saya bangkit, jaga kesehatan. Saya mengucapkan satu kalimat singkat itu dan keluar dari kafe. Saat pintu tertutup, dada saya terasa begitu ringan. Saya pikir saya akan menangis. Tetapi tidak ada setetes pun air mata yang keluar. Justru, saya merasa seperti beban berat telah saya tinggalkan di kursi kafe itu. Dalam perjalanan pulang, saya mengirim pesan singkat pada Wati. Sudah selesai? Aku baik-baik saja. Wati langsung membalas. Bagus. Ratih, malam itu saya pergi ke rumah Pak Wisnu. Saat ia membuka pintu, saya berkata singkat. Sudah selesai bicaranya. Pak Wisnu menarik saya ke dalam pelukannya tanpa berkata apa-apa. Saya membenamkan wajah di dadanya cukup lama. Dadanya hangat seperti biasa. Dan kehangatan itu seolah menyembuhkan semua luka yang saya rasakan hari itu. Beberapa hari yang tenang berlalu. Lalu, pada suatu Sabtu pagi, bel rumah berbunyi panjang. Saya kebetulan sedang di rumah untuk membereskan barang. Saat mengintip dari lubang pintu, saya melihat putri sulung saya, Citra, berdiri di sana. Wajahnya tegang. Jelas bukan kunjungan biasa. Begitu saya membuka pintu, Citra masuk dengan kasar. Ibu mau menikah lagi? Tanyanya tanpa basa-basi. Saya terdiam sejenak. Citra, duduk dulu. Bu, aku sudah dengar semuanya dari Tante Wati. Ibu hampir tinggal serumah dengan tukang kayu itu. Kan, satu kalimat itu membuat dada saya dingin. Wati tidak mungkin sengaja membocorkannya. Mungkin ia hanya bercerita pada temannya. Dan akhirnya sampai ke telinga anak saya, Citra, maaf ibu, belum sempat memberitahumu. Tapi ini bukan tinggal serumah. Kalau bukan, lalu apa ibu sudah umur berapa? Di usia ibu, suara Citra semakin meninggi. Saya duduk, meletakkan tangan di pangkuan. Saya berkata dengan perlahan, Citra, suara saya rendah, ibu sudah hidup untuk kalian, untuk ayah kalian. Dan 8 tahun setelah itu, ibu hidup seperti mayat. 8 tahun itu, ibu melupakan diri sendiri. Citra hendak memotong. Tetapi, saya mengangkat tangan. Kali ini, giliran ibu, suara saya tanpa sadar menjadi tegas. Citra terdiam. Saya melanjutkan, waktu ayahmu bilang, ibu sudah habis sebagai wanita. Ibu tidak berani bercermin. 8 tahun ibu hidup seadanya. Citra, selama 8 tahun itu, kamu juga tidak pernah datang untuk memeluk ibu. Bima di luar negeri. Tapi kamu di Jakarta. Mata Citra mulai memerah. Melihat itu, saya tidak berhenti. Bersama pria itu, ibu bisa menjadi diri sendiri. Bahu Citra bergetar. Setelah berdiri diam cukup lama, akhirnya ia duduk bersimpuh. Ibu takut. Saat sendirian di rumah, ibu berpikir, kalau aku mati mendadak, siapa yang akan tahu? Kapan mereka akan tahu? Saya bangkit dan duduk di sampingnya. Saya meletakkan tangan di bahunya. Citra terdiam lama. Saya tahu keheningan ini tidak akan singkat. Tidak mudah bagi seorang anak untuk menerima cinta baru ibunya. 30 menit kemudian, Citra pergi. Sebelum menutup pintu, ia berkata, Bu, kalau ibu sudah memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Lakukan apa yang ibu mau, bukan penolakan, tetapi juga bukan dukungan. Satu kalimat itu sudah cukup bagi saya. Setelah pintu tertutup, saya berdiri diam di tengah rumah cukup lama. Malam itu, saya datang ke rumah Pak Wisnu seperti orang yang kehujanan. Saat ia membuka pintu, ia menatap saya, tidak bertanya apa-apa, dan mempersilahkan saya masuk. Ia membuatkan teh hangat, meletakkannya di meja, dan duduk di seberang sambil terisak. Saya menceritakan semua yang terjadi dengan putri saya. Pak Wisnu mendengarkan tanpa memotong. Setelah selesai, ia berkata pelan, Bu Ratih, saya mengerti perasaan putri ibu.
Tapi kali ini, ibu harus menjaga hati ibu sendiri. Saya mengangguk, Pak Wisnu bangkit dan memegang tangan saya. Hari ini, kita tidur sambil berpelukan saja. Satu kalimat itu membuat hati saya kembali luluh. Kami pergi ke kamar, berganti pakaian, dan berbaring bersama. Awalnya, kami benar-benar hanya berpelukan. Saya menyandarkan kepala di dadanya yang kokoh dan berbaring diam cukup lama. Setelah beberapa saat, saya mengangkat kepala dan mencium dadanya. Hari ini, aku ingin lebih dekat denganmu, bisik saya. Pak Wisnu bertanya dengan tenang. Ibu yakin tidak apa-apa? Sebagai jawaban, saya mencium bibirnya. Keintiman yang dimulai dengan perlahan, hari ini bukan getaran, melainkan kebutuhan mendesak untuk dihibur. Sesuatu terasa dari belakang, saya tidak lagi terkejut. Justru, keinginan untuk bersandar pada kekokohan itu lebih besar. Saya mulai mengerti bagaimana rasanya dihibur. Kami benar-benar menjadi satu. Sesuatu yang mengalir deras. Saya membenamkan wajah di dadanya dan diam cukup lama. Aku tidak akan goyah lagi, bisik saya. Pak Wisnu mengusap kepala saya perlahan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Sampai subuh, kami berbaring seperti satu tubuh. Saya tertidur di dadanya. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi, saya memegang ponsel. Ragu cukup lama. Lalu, perlahan saya menekan nomor putri saya. Setelah 2 kali dering, Citra mengangkat. Saya berkata singkat, "Citra, temui ibu. Ada yang ingin ibu bicarakan." Hening sejenak di telepon. Setelah beberapa saat, Citra menjawab singkat, "Baik." And Bo. Saya meletakkan ponsel dan menatap keluar jendela. Sinar matahari awal Maret menyinari halaman. Seminggu setelah panggilan telepon itu, pada suatu Sabtu sore saat bunga-bunga musim semi mulai mekar, saya sedang menunggu putri saya di sebuah kafe kecil di dekat rumah. Bukan kafe tempat saya bertemu mantan suami, melainkan kafe kecil dengan jendela yang cerah. Saya memesan 2 cangkir kopi dan menatap keluar. Sinar matahari awal Maret masuk melalui jendela dan jatuh di atas meja. Di usia 58. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya berada di posisi di mana saya harus mengatakan sesuatu dengan jelas kepada anak saya. Dada saya sedikit berdebar, tetapi tidak takut. Pintu terbuka. Citra masuk, wajahnya lebih tenang dari pertemuan terakhir kami. Ia menyapa singkat dan duduk di seberang. "Ibu baik-baik saja." "Ya, kamu juga baik-baik saja." "Kan?" Saya mendorong secangkir kopi ke arahnya. Citra memegang cangkir itu dengan kedua tangan dan menatapnya lama. Saya menatapnya dalam diam. Putri saya yang berusia 32 tahun, entah kapan sudah menjadi wanita dewasa yang memilih kata-kata di depan ibunya. Saya berkata dengan perlahan, "Citra." "Ya." "Bah, ibu sangat menyayangi kalian." Saya menyesap kopi dan mengatur napas. "Ibu berpura-pura baik-baik saja karena tidak ingin menjadi beban untukmu." Citra meletakkan cangkirnya. "Pria yang ibu temui sekarang adalah orang yang melihat ibu sebagai manusia seutuhnya. Bukan orang yang tiba-tiba mengatakan ibu sudah habis seperti ayahmu. Kali ini, ibu akan mengikuti kata hati ibu." Citra terdiam lama. Lalu akhirnya terisak pelan. "Payo, maafkan aku." Saya terkejut. "Kenapa kamu setelah ibu bercerai dan pindah?" "Aku tidak pernah sekalipun mengunjungi ibu. Aku benar-benar percaya saat ibu bilang baik-baik saja. Atau mungkin aku ingin mempercayainya karena kalau ibu tidak baik-baik saja, aku harus bertanggung jawab." Bahu Citra bergetar. Saya bangkit dan pindah ke sampingnya. Saya meletakkan tangan di bahunya. "Citra, itu bukan salahmu. Ibu yang bilang baik-baik saja karena tidak ingin menjadi beban. Kamu juga sibuk dengan hidupmu." Ibu bahagia, tanya Citra sambil menyandarkan kepalanya di bahu saya. Saya terdiam lama, lalu menjawab perlahan, "Ya,
bahagia. Satu kalimat itu membuat Citra kembali terisak. Mata saya juga sedikit basah. Bahu putri saya yang sudah dewasa terasa bergetar di bawah telapak tangan saya. Setelah beberapa saat, Citra mengangkat kepala. Bolehkah aku bertemu dengannya? Saya terkejut. Kamu serius? Serius? Kalau ibu bahagia, aku ingin tahu orang seperti apa dia. Aku ingin tahu apakah dia orang yang baik pada ibu. Saya mengangguk pelan. Satu kalimat dari putri saya itu membuat saya begitu berterima kasih. Dada saya kembali hangat beberapa hari kemudian saat saya mampir ke warung. Ibu pemilik warung menyapa dengan ceria. Bu Ratih, akhir-akhir ini wajahnya cerah sekali. Ya, saya tersenyum canggung. Begitu? Ya, baguslah. Pak Wisnu juga sekarang terlihat seperti manusia lagi. Selama 5 tahun, dia dan ibu seperti bayangan. Sekarang, keduanya sudah kembali menjadi manusia. Saat menerima kantong belanjaan, saya menunduk sedikit. Dalam perjalanan pulang, kalimat itu terus terngiang di hati. Kembali menjadi manusia. Saya baru sadar. Kalimat itu juga berlaku untuk saya. Pertengahan Maret, saya mendengar sedikit kabar tentang Bambang dari Wati. Ia akhirnya diabaikan oleh anak-anaknya dan tinggal sendirian di kamar kos. Putra sulungnya hanya mengirim uang bulanan dan tidak pernah menemuinya. Mendengar itu, dada saya sesekali terasa perih. Tetapi saya tidak lagi goyah. Wati berkata untuk terakhir kalinya, Ratih, inilah yang namanya karma. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Saya menjawab singkat. Ya, aku tahu. Akhir Maret, saya mulai membantu di bengkel Pak Wisnu, mengurus pembukuan, melayani pelanggan, hingga tahap akhir pembuatan talenan. Tangan yang seumur hidup hanya mengurus rumah tangga. Baru saat itu saya tahu bisa melakukan pekerjaan lain. Saat tangan memiliki pekerjaan, hati pun memiliki tempat. Awal April. Pada suatu hari Sabtu, Citra dan suaminya mengundang saya dan Pak Wisnu untuk makan malam. Di sebuah restoran Sunda kecil, pagi itu, saya berganti pakaian 2 kali dan berlama-lama di depan cermin memoles bibir. Di usia 58. Saya gemetar seperti orang yang akan kencan pertama. Beberapa hari sebelumnya, putra bungsu saya, Bima, yang berada di luar negeri, menelepon lewat video. Ia bilang sudah mendengar semuanya dari kakaknya. Dan berkata singkat bahwa yang penting ibu bahagia. Satu kalimat dari putra saya setelah 8 tahun itu begitu membekas di hati. Sesampainya di restoran, Citra dan suaminya sudah menunggu. Pak Wisnu mengenakan kemeja abu-abu rapi dengan kardigan gelap. Duduk di samping saya meliriknya. Wajahnya sedikit tegang. Tetapi bahunya yang kokoh tetap sama. Selamat malam. Saya Wisnu. Terima kasih atas undangannya, kata Pak Wisnu dengan sopan. Suami Citra bangkit untuk menyambut dan Citra pun menunduk sedikit. Awalnya ada keheningan yang canggung di bawah meja. Saya menggenggam tangan Pak Wisnu. Ia balas menggenggam tangan saya saat makan dimulai. Citra perlahan bertanya, bagaimana ceritanya? Paman bisa bertemu dengan ibu? Saya menceritakan kisah talenan, hari hujan, dan sore-sore saat kami minum teh bersama. Selama saya bercerita, ekspresi Citra perlahan melunak. Saat makan sudah separuh jalan, Citra berkata pelan pada Pak Wisnu, Paman, tolong jaga ibu saya. Beliau sudah hidup sangat kesepian. Pak Wisnu terdiam lama, lalu menjawab perlahan, saya mungkin bukan orang yang sempurna. Tetapi saya akan berada di samping Bu Ratih agar beliau tidak kesepian lagi. Itu bisa saya janjikan. Di bawah meja, saya menggenggam tangannya lebih erat menjelang akhir makan. Citra bangkit dan pindah ke samping saya, memeluk saya dengan ringan. Bu, aku hanya ingin ibu bahagia.
Suaranya pelan. Tetapi saya mendengarnya dengan jelas setelah selesai makan. Saat kami keluar dari restoran, Citra berpamitan singkat, "Ibu hati-hati ya, Paman juga hati-hati." Untuk pertama kalinya, panggilan Paman terdengar begitu alami. Satu kalimat itu membuat hati saya kembali hangat. Malam itu, saya dan Pak Wisnu naik ke atap. Ini adalah kali kedua setelah hari pertama saya pindah. Angin awal April terasa dingin. Tetapi hari itu dinginnya menyegarkan. Pemandangan malam kota terbentang di bawah. Pak Wisnu menyampirkan sebagian mantelnya di bahu saya. Saya meletakkan kedua tangan di pagar. "Pak Wisnu," panggil saya pelan. "Terima kasih." Hanya itu yang saya katakan. Tidak ada kata tambahan. Saya merasakan ia mengangguk di samping saya. Di langit ada 1-2 bintang. Saya menatap bintang dan pemandangan malam itu lama sekali. Musim kemarau 8 tahun lalu. Saat saya tidak berani bercermin, melintas di benak saya. Rati hari itu tidak akan pernah bisa membayangkan Rati yang sekarang berdiri di atap ini. Saya hanya ingin menepuk punggung diri saya yang dulu. Kepada Anda yang telah mendengarkan sampai akhir, saya ingin mengatakan satu hal terakhir. Di usia 49, saya percaya semuanya telah berakhir. Menopause datang. Suami yang hidup bersama saya pergi. Dan saya pikir anak-anak pun menjauh. Bagi Anda yang pernah mengalami 8 tahun kesendirian seperti saya, Anda akan tahu bahwa itu adalah neraka. Tetapi setelah saya menjalaninya, saya sadar bahwa itu bukanlah akhir, melainkan sebuah ruang kosong. Dan di ruang kosong, hal-hal baru akan masuk. Bisa jadi cinta baru, pekerjaan baru, teman baru, atau sekadar diri Anda yang baru. Bagi saya, setelah 8 tahun, seorang pria baru datang. Tetapi sebelum dia, ada sesuatu yang datang lebih dulu, yaitu subuh di mana saya berbisik pada diri sendiri di cermin, "Ayo coba hidup sekali lagi." Tanpa subuh itu, pria ini tidak akan pernah datang. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, yang merasa kesepian karena suami sudah tidak peduli, yang menahan sakit sendirian karena tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak, saya ingin mengatakan pada Anda, ini bukan akhir. Musim semi kedua akan menanti Anda. Musim semi itu bisa datang bersama genggaman tangan seseorang. Atau bisa datang di suatu sore yang cerah saat Anda duduk sendirian di beranda dan hati Anda tiba-tiba terasa lega. Tetapi, dengan cara apapun ia datang, musim semi Anda pasti akan datang. Saya butuh 8 tahun. Tetapi akhirnya ia datang. Mungkin saya menyadarinya terlambat. Tetapi saya bersyukur telah menyadarinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita panjang saya sampai akhir. Semoga malam Anda hangat. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tonton video lainnya. Suka, berlangganan, dan notifikasi itu gratis. Dan jika ada adegan yang membekas di hati Anda, bagikan di kolom komentar. Sepatah kata dari Anda bisa menjadi inspirasi yang mendalam bagi orang lain